Jessica Wongso telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna. Polisi selalu mengklaim memiliki bukti material untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka. Namun polisi belum bisa menentukan apa motif dari pembunuhan ini. Penyidikan kematian Wayan Mirna Salihin banyak mendapat sorotan karena polisi terkesan sangat berhati-hati menetapkan tersangka. Penyidik juga membutuhkan 2 kali rekonstruksi untuk membongkar kasus pembunuhan karena diracun sianida ini. Pada saat dilakukan berita acara pada Jessica sebagai tersangka pada Sabtu kemarin, polisi menyatakan ada perbedaan yang mencolok antara bukti yang ditemukan polisi dengan yang disampaikan Jessica. Bersangkutan didampingi 3 penasihat hukum dan hasil berita acara tadi kami lakukan gelar perkara. Kami sandingkan dengan keterangan sebelumnya dan kami sandingkan dengan alat-alat bukti yang lain. Dan nyata-nyata kami menemukan ada ketidaksesuaian antara keterangan yang bersangkutan dengan fakta-fakta yang kami temukan dan alat bukti yang kami temukan. Lalu apa sebenarnya fakta yang ditemukan polisi dan gimana letak perbedaannya? Fakta bahwa Jessica adalah pemesan minuman bagi Mirna memang bisa jadi merupakan pintu masuk pengungkapan kasus ini. Namun kuasa hukum Jessica Wongso menyatakan tidak ada bukti maupun saksi yang melihat Jessica menuangkan racun sianida. Karena itu yang dibuktikan itu perbuatan seseorang. Apakah dia perbuatan itu gerakan otot? Apakah dia itu menaruh racun di kopi itu? Berarti, ada nggak? CCTV nggak ada berarti Pak? Ya tanyakan aja polisi. Kalau berani dibuka di umum. Dibuka di umum kalau berani. Perihal motif pembunuhan sering dikaitkan dengan sejauh mana unsur kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban. Dalam hal ini polisi tampaknya harus benar-benar mengungkapnya karena menurut ayah Mirna, Jessica tidak dikenal dekat dengan Mirna. Meski ayah Mirna juga menangkap sejumlah kebohongan yang disampaikan oleh Jessica. Nama calon Pak? Bohong, saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Lalu apakah Jessica memang pelaku utama dari kasus pembunuhan Mirna? Atau hanya perantara? Atau sama sekali tidak terlibat? Tugas polisi yang harus mengungkapnya. Tim Liputan, Metro TV. Ketua Majelis Pemusyawaratan Pemuda Pancasila Wilayah Sumatera Utara menyatakan akan menindak tegas oknum anggotanya yang terlibat bentrokan. Meski begitu, dirinya menilai bentrokan yang terjadi hanya merupakan hal yang biasa dan terlalu dibesar-besarkan. Sementara itu, Sekjen Ikatan Pemuda Karya, Harvan Maksum, juga mengatakan mempersilahkan polisi untuk menindak tegas anak buahnya yang terlibat bentrok. Bentroknya cuma 1 jam 2 jam, cuma dibesar-besarkan aja. Sebenarnya nggak ada apa-apa, itu biasa insiden kecil. Cuma ada pihak-pihak mungkin yang membesarkan persoalan. Saya kira itu nggak ada. Motifnya apa Pak yang membuat? Saya juga nggak ngerti motifnya apa. Korupsikan tidak boleh lagi ada. Kalau ada pelanggaran kita akan hukum. Aturan. Seperti apa Pak hukumannya Pak? Hukumannya kita lihat pelanggaran. Bisa pemecatan, bisa skopsi. Perlu digarisbawahi bahwasanya kita ini juga anak bangsa. Anak bangsa yang perlu di Republik ini kita nih ya baik-baik aja lah. Apalagi ya kita pada hari ini kami kekecewaan tindakan itu anarkisnya terlalu tidak punya peri kemanusiaan. Tapi ya semua yang membuat tindakan pidana secara itu harus ditangkap dan harus ditindak secara hukum. Termasuk kader PK. Termasuk kader kita tidak. Bentuk Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Edi Hasibuan mengingatkan agar penyidik Polda Metro Jaya tidak boleh melakukan intimidasi dan memaksa Jessica sebagai pelaku pembunuhan Mirna. Polisi dapat menggunakan lie detector jika merasa Jessica berbohong. Juga tidak boleh memaksa dia untuk mengaku, tidak boleh demikian. Itu adalah hak dia, itu mengaku atau tidak. Tetapi tugas polisi adalah jika polisi sudah menetapkan dia sebagai tersangka, maka polisi punya kewajiban untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, ya, agar nanti kasusnya akan semakin jelas ya. Saya kira nggak salah juga apabila misalnya polisi menggunakan lie detector. Pasca penetapan Jessica Wongso sebagai tersangka kematian Wayan Mirna Salihin, pihak keluarga Mirna enggan berkomentar.
Rumah orang tua Mirna di perumahan Sunter Garden, Jakarta Utara tampak sepi. Pihak keluarga enggan memberikan komentar mengenai penetapan Jessica sebagai tersangka. Pihak keluarga yang keluar dari dalam rumah orang tua Mirna menutup rapat kaca mobil mereka dan tidak mau memberi keterangan kepada media. Salah satu pembantu rumah tangga keluarga Mirna menyebutkan ayah Mirna, Dermawan Salihin, sedang tidak ada di rumah. Sebelumnya, ayah Mirna sempat menyampaikan kepada media mengenai kecurigaan dirinya terhadap Jessica. Namun hingga saat ini, Dermawan Salihin enggan memberikan keterangan pasca Jessica ditahan pihak kepolisian. Penyidikan kematian Wayan Mirna Salihin banyak mendapat sorotan karena polisi terkesan sangat berhati-hati menetapkan. Jessica Wongso telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna. Polisi selalu mengklaim memiliki bukti material untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka. Namun polisi belum bisa menentukan apa motif dari pembunuhan ini. Penyidikan kematian Wayan Mirna Salihin banyak mendapat sorotan karena polisi terkesan sangat berhati-hati menetapkan tersangka. Penyidik juga membutuhkan 2 kali rekonstruksi untuk membongkar kasus pembunuhan karena diracun sianida ini. Pada saat dilakukan berita acara pada Jessica sebagai tersangka pada Sabtu kemarin, polisi menyatakan ada perbedaan yang mencolok antara bukti yang ditemukan polisi dengan yang disampaikan Jessica. Bersangkutan didampingi 3 penasihat hukum dan hasil berita acara tadi kami lakukan gelar perkara. Kami sandingkan dengan keterangan sebelumnya dan kami sandingkan dengan alat-alat bukti yang lain. Dan nyata-nyata kami menemukan ada ketidaksesuaian antara keterangan yang bersangkutan dengan fakta-fakta yang kami temukan dan alat bukti yang kami temukan. Lalu apa sebenarnya fakta yang ditemukan polisi dan gimana letak perbedaannya? Fakta bahwa Jessica adalah pemesan minuman bagi Mirna memang bisa jadi merupakan pintu masuk pengungkapan kasus ini. Namun kuasa hukum Jessica Wongso menyatakan tidak ada bukti maupun saksi yang melihat Jessica menuangkan racun sianida. Karena itu yang dibuktikan itu perbuatan seseorang. Apakah dia perbuatan itu gerakan otot? Apakah dia itu menaruh racun di kopi itu? Berarti ada nggak? CCTV nggak ada berarti Pak? Ya tanyakan aja polisi. Kalau berani dibuka di umum. Dibuka di umum kalau berani. Perihal motif pembunuhan sering dikaitkan dengan sejauh mana unsur kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban. Dalam hal ini polisi tampaknya harus benar-benar mengungkapnya karena menurut ayah Mirna, Jessica tidak dikenal dekat dengan Mirna. Meski ayah Mirna juga menangkap sejumlah kebohongan yang disampaikan oleh Jessica. Nama calon Pak? Bohong. Saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Lalu apakah Jessica memang pelaku utama dari kasus pembunuhan Mirna? Atau hanya perantara? Atau sama sekali tidak terlibat? Tugas polisi yang harus mengungkapnya. Tim Liputan, Metro TV. Terima kasih Anda tetap di Metro Malam. Setelah 14 jam menjalani pemeriksaan, akhirnya Polda Metro Jaya menahan tersangka Jessica Kumala Wongso. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Metro TV Clara Alverina. Ya Clara, bagaimana tadi proses akhirnya Jessica ditangkap atau ditahan oleh Polda Metro Jaya? Ya Nabil, Jessica Kumala Wongso malam ini resmi ditahan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penahanan ini sudah resmi dilakukan mulai tadi malam pukul 10:30 dan akan diberlakukan hingga 20 hari ke depan. Hal ini tadi dinyatakan secara resmi oleh Kombes Pol Krisnamurti. Krisnamurti tadi menjelaskan bahwa hari ini pemeriksaan dari Jessica Kumala Wongso sudah berakhir, namun bisa saja akan dilanjutkan untuk besok. Dan dari pemeriksaan hari ini, Jessica menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan statusnya sebagai tersangka. Dari pemeriksaan ini, Kombes Pol Krisnamurti tadi sempat mengeluhkan dari pernyataan dari Jessica Kumala Wongso yang sempat tidak inkonsisten karena Jessica Kumala Wongso ini sudah menjalani pemeriksaan di penyidik
di Reskrimum Polda Metro Jaya telah beberapa kali menjalani pemeriksaan. Namun dari pemeriksaan tersebut Jessica Kumala Wongso pernyataannya sempat berubah-ubah dan inkonsisten. Dan selain itu Kombes Pol Krisnamurti juga menjelaskan bahwa apa yang ditemukan oleh tim penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya dengan apa yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso ini tidak sesuai. Oleh karena itu dari tim di Reskrimum Polda Metro Jaya masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan pernyataan dari Jessica Kumala Wongso ini. Dan tadi juga secara resmi Kombes Pol Krisnamurti menjelaskan bahwa ada dua alasan, yakni alasan subjektif dan juga alasan objektif mengapa akhirnya Jessica Kumala Wongso ini ditahan. Yakni secara subjektif alasannya karena dikhawatirkan tersangka Jessica Kumala Wongso ini mengulangi perbuatan yang sama, dikhawatirkan juga Jessica Kumala Wongso ini melarikan diri. Selain itu juga ditakutkan tersangka berusaha menghilangkan alat-alat bukti. Nah, selain itu secara objektif, Kombes Pol Krisnamurti juga menyatakan bahwa untuk gelar perkara ini masih dibutuhkan pernyataan dari Jessica Kumala Wongso. Dan berikut adalah pernyataan dari Kombes Pol Krisnamurti. Untuk dilakukan penahanan, itu mulai nanti dihitung ya. Malam ini nanti pukul 22.30 pada tanggal 30 Januari 2016. Ya. Sprint penahanan berlaku untuk 20 hari. Ya, 20 hari nanti apabila penyidikan membutuhkan proses lanjutan, kami akan meminta perpanjangan penahanan dari jaksa penuntut umum. Ya, Nabil, pemeriksaan Jessica